Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran daring seni budaya yang akan disampaikan oleh Supriyadi. Dalam materi kali ini akan kita bahas materi yaitu menyanyikan lagu solo. Lagu solo adalah lagu yang dinyanyikan secara sendiri-sendiri atau perorangan. Ini yang disampaikan oleh Supriyadi. Para siswa sekalian, kelas 9 di seluruh Indonesia, sebelum mulai materi kita pada kali ini, kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasarnya adalah memahami teknik pengembangan ornamentasi melodis dan ritmis lagu dalam bentuk vokal, solo, atau tunggal. Materi pokoknya adalah menyanyikan lagu secara solo atau secara tunggal. Kemudian submateri, unsur lagu, unsur musik, teknik ornamentasi, dan improvisasi lagu. Ini adalah submateri pembelajaran solo. Kemudian menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Ini adalah materi pelajaran seni budaya kelas 9 yang bisa kita lihat pada halaman 41 sampai dengan halaman 53. Kita bahas para siswa sekalian jenis penampilan vokal solo atau tunggal. Bernyanyi merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi siapa saja yang sedang bahagia, sedih, ataupun dalam keadaan yang tidak menentu. Karena dengan bernyanyi, hati menjadi terwakilkan lewat alunan musik dan lirik lagu yang indah. Kemudian, materi vokalnya adalah kita dengarkan sebuah
Demikian tadi sebuah contoh lagu, yaitu materi lagu solo. Kemudian, warna suara atau timbre. Ini adalah bunyi atau suara satu siswa berbeda dengan siswa yang lainnya. Hal ini dikarenakan getaran-getaran yang dihasilkan bentuk masing-masing pita suaranya berbeda. Kemudian wilayah nadanya. Kemampuan seseorang dalam mencapai ketinggian dan rendahnya nada menyebabkan seseorang memiliki wilayah nada tertentu. Berikut ini pengelompokkan wilayah nada sesuai ambitusnya. Di antaranya adalah pembagian suara manusia. Suara manusia dibagi 3. Yang pertama adalah suara pria, kemudian suara wanita, dan suara anak-anak. Suara pria dibagi 3. Suara pria tinggi disebut dengan tenor, kemudian suara pria sedang disebut dengan bariton, suara pria rendah disebut dengan bass. Ini adalah suara pria. Kemudian suara wanita juga dibagi 3. Suara wanita tinggi adalah sopran, suara wanita sedang disebut mezzosopran, suara wanita rendah disebut dengan alto. Kemudian yang ketiga adalah suara anak-anak. Suara anak-anak dibagi hanya 2, yaitu suara anak-anak tinggi dan suara anak-anak rendah. Inilah pembagian suara manusia, suara pria, suara wanita, dan suara anak-anak. Kemudian yang C selanjutnya adalah teknik vokal. Bernyanyi merupakan kegiatan yang menyenangkan, baik bagi pendengarnya maupun bagi penyanyinya itu sendiri. Kemudian sikap bernyanyi. Bernyanyi yang baik harus diawali dengan sikap bernyanyi yang baik pula, karena sikap berdiri yang baik itu dapat memaksimalkan tenaga untuk bernyanyi. Berikut inilah cara berdiri yang baik pada saat bernyanyi. Ada badan tegak, ini dalam keadaan rileks, kaki sedikit terbuka. Kemudian berat badan bertumpu di kedua kaki. Oke. Nah, yang harus diperhatikan adalah alat ucap. Ini adalah alat ucap. Kemudian, di dalam teknik vokal, ini ada 3 macam pernafasan. Yang pertama adalah pernapasan dada. Ini ada TB. Pernapasan dada tidak baik untuk bernyanyi, dikarenakan udara keluar bebas. Kemudian yang kedua adalah pernapasan perut, juga tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah pernapasan diafragma. Ini adalah pernapasan yang paling baik untuk bernyanyi. Oke, 3 jenis macam pernapasan. Yang dimaksud dengan pernapasan diafragma, pernapasan antara rongga dada dan rongga perut, sehingga udara yang keluar tidak langsung habis, karena ditahan oleh rongga antara diafragma. Nah, pernapasan ini yang paling cocok untuk bernyanyi. Para siswa sekalian, ini adalah diafragma. Bentuknya melengkung seperti ini. Ada di antara rongga dada dan rongga perut. Di sini. Ini disebut dengan diafragma. Diafragma tadi itu adalah pernapasan antara rongga dada dan rongga perut. Ini pernapasan ini ditahan antara rongga dada dan rongga perut. Oke. Kemudian yang harus diperhatikan dalam teknik vokal itu adalah resonansi. Di dalam bernyanyi, seseorang harus dapat menggemakan suara dengan cara menempatkan sumber suara, agar suara lebih keras pada saat dikeluarkan dan sampai kepada pendengar. Proses menggemakan suara ini disebut dengan resonansi. Next. Kemudian resonansi itu adalah resonansi dada. Ini adalah memantulkan sumber bunyi pada bagian dada akan menghasilkan suara rendah. Jika akan memproduksi suara, ini suara yang rendah, hendaklah menggunakan resonansi dada agar nada rendah dapat dicapai dengan tepat dan halus. Oke, selanjutnya resonansi hidung. Nah, resonansi hidung adalah
memantulkan sumber bunyi pada bagian wajah seputar hidung, yaitu melalui tulang rahang, mulut, sampai ke pipi. Ini akan menghasilkan suara yang sedang, yang tepat, dan halus. Kemudian ada resonansi kepala. Resonansi kepala adalah memantulkan sumber bunyi pada bagian kepala, akan menghasilkan suara tinggi dan halus. Ini adalah resonansi kepala. Kemudian yang harus diperhatikan adalah artikulasi dan gerak mulut. Ini dalam bernyanyi, yang baik tidak bisa terlepas dari pengucapan kata-kata yang ada pada lirik lagu dengan jelas. Ini yang harus diperhatikan adalah artikulasi dan gerak mulut. Kemudian ada prasering atau pengkalimatan. Apa itu prasering atau pengkalimatan? Ini merupakan teknik vokal yang mengatur tentang pengelompokan kalimat di mana vokalis dapat mengambil napas pada setiap jeda antar kalimat. Ini adalah prasering. Oke, kemudian ada penampilan. Coba perhatikan tayangan konser seorang penyanyi di televisi atau secara langsung di sebuah panggung yang besar. Ini penampilan. Kemudian latihan improvisasi lagu secara solo atau tunggal. Apa itu improvisasi? Improvisasi itu adalah melakukan sesuatu tanpa persiapan. Dalam bernyanyi merupakan pengembangan ornamentasi pada sebuah lagu dengan tujuan agar lagu terdengar tidak membosankan dan lebih menarik. Para siswa sekalian, kemudian variasi lagu dapat dilakukan dengan mengubah 3 unsur lagu sebagai berikut. Ada ritmis. Ritmis ini adalah perubahan dalam irama lagu. Misalkan, lagu yang diciptakan dengan irama pop divariasikan dengan cara dibawakan dengan iringan irama jazz atau dangdut. Ini variasi lagu yang dapat dilakukan dengan mengubah 3 unsur. Yang kedua adalah melodis. Ini biasa berupa penambahan nada dengan jarak nada yang berdekatan. Oke. Yang ketiga adalah dinamika. Dinamika itu adalah perubahan bunyi keras dan lembut pada bagian lagu sesuai dengan kesan yang akan disampaikan. Oke. Ini adalah variasi lagu dapat dilakukan dengan mengubah 3 unsur lagu, yaitu ritmis, melodis, dan dinamika. Para siswa sekalian, ini adalah contoh lagu solo. Oke. Yang seperti tadi adalah contoh lagu solo juga yang sedang memainkan gitar. Ini adalah syair atau lirik lagu Hati Yang Kau Sakiti yang dibawakan oleh Rosa. Bisa di browsing atau dilihat pada lagu-lagu kumpulan Rosa. Para siswa sekalian, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita kali ini yang bertemakan lagu-lagu solo. Sebelumnya, saya ucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.